Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal bahas salah satu fenomena alam paling unik di dunia. Sebagian besar dari kita pasti pernah dengar soal laut mati kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada kembarannya yang tersembunyi di Indonesia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, Anda pasti familiar banget sama foto kayak gini. Seseorang lagi santai ngapung di air sambil baca koran. Tanpa pelampung, tanpa usaha sama sekali. Keren banget kan? Kelihatannya tuh hampir mustahil ya. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, gimana sih kok bisa gitu? Apa rahasia di balik kemampuan mengapung yang luar biasa ini? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, apa coba hubungannya sama sebuah permata tersembunyi di Kepulauan Indonesia? Pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Oke, untuk menjawab itu semua, kita harus ngerti dulu nih ilmu di baliknya. Mari kita mulai dengan ngebongkar rahasia dari air yang super-duper asin ini. Poin pertama yang paling krusial, Laut Mati itu sebenarnya bukan laut sama sekali. Ini tuh danau yang terkurung daratan, sebuah danau hipersalin. Lokasinya ada di perbatasan Jordania dan Israel. Jadi ya, sebutan laut itu lebih karena ukurannya yang super luas dan airnya yang asin banget. Nah, disinilah letak keajaibannya. Coba deh lihat grafik ini. Air laut biasa itu kadar garamnya sekitar 3,5%. Laut Mati, angkanya melonjak sampai 34%. Itu hampir 10 kali lipatnya. Tingkat keasinan yang ekstrem inilah yang jadi kunci dari semua fenomena uniknya. Oke, dengar namanya Laut Mati. Asumsi kita pasti tempat ini ya benar-benar mati, nggak ada kehidupan. Tapi, apa itu 100% benar? Pertanyaan ini wajar banget sih. Dengan kadar garam setinggi itu, ikan atau tumbuhan laut biasa ya pasti langsung mati. Jadi, apa tempat ini beneran kosong melompong dari kehidupan? Jawabannya, ternyata enggak. Ini dia salah satu kesalahpahaman terbesar. Meskipun nggak ramah buat sebagian besar makhluk hidup, Laut Mati ternyata punya penghuninya sendiri loh. Penghuninya ini adalah para jagoan bertahan hidup yang kita sebut ekstremofil. Kita bicara soal bakteri kayak Halobacterium, terus ada alga hijau Dunaliella salina, dan mikroba purba yang namanya Archaea. Organisme-organisme ini bukan cuma bertahan hidup loh, mereka justru berkembang pesat di sana. Ini ngasih petunjuk penting buat para ilmuwan tentang gimana kehidupan bisa ada di kondisi paling ekstrim, bahkan mungkin di planet lain. Nah, sekarang kita pindah ke bagian yang paling mengejutkan. Keajaiban alam seperti Laut Mati ini ternyata bukan satu-satunya di dunia. Ada kembarannya yang tersembunyi, dan lokasinya lebih dekat dari yang kita kira. Dan ini dia, selamat datang di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di sini, tersembunyi sebuah laguna yang oleh warga lokal juga dijuluki Laut Mati. Coba lihat deh betapa indahnya tempat ini. Bener-bener surga yang belum banyak dijamah orang. Yuk, kita coba bandingkan keduanya. Dua-duanya sama-sama perairan hipersalin, artinya kadar garamnya jauh di atas rata-rata, yang bikin hampir nggak ada kehidupan laut besar yang bisa bertahan. Bedanya, yang satu adalah ikon global yang udah terkenal di seluruh dunia, sementara yang di Pulau Rote ini adalah laguna alami yang potensinya belum banyak digali cara ilmiah. Tapi, kedua tempat ini, dengan segala keunikannya, punya dua sisi cerita yang berbeda. Di satu sisi ada keajaiban, dan di sisi lain, ada ancaman. Kita balik lagi ke fitur paling terkenalnya. Kemampuan mengapung yang luar biasa ini bikin pengalaman di Laut Mati jadi nggak terlupakan. Selain itu, lumpurnya yang kayak mineral kayak magnesium dan kalium, itu bagus banget buat kesehatan kulit. Nggak heran kalau tempat ini jadi kayak spa alami terbesar di dunia. Sayangnya, ada fakta yang bikin khawatir. Angka ini nunjukin penurunan permukaan air Laut Mati selama 50 tahun terakhir. Lebih dari 30 meter. Penyebabnya adalah eksploitasi sumber air dan juga dampak perubahan iklim. Sebuah keajaiban dunia yang perlahan-lahan menghilang di depan mata kita. Dan kalimat ini benar-benar berangkum situasinya dengan sempurna. Di satu sisi, kita punya ikon global yang kelestariannya terancam. Di sisi lain, ada permata tersembunyi di Indonesia. Sebuah laboratorium alam yang penuh potensi dan masih menunggu untuk dieksplorasi lebih jauh. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mana misteri yang lebih besar? Sebuah keajaiban yang sedang kita saksikan perlahan menghilang, atau sebuah keajaiban lain yang potensinya bahkan belum sepenuhnya kita ungkap? Ini adalah sebuah pemikiran yang layak kita renungkan bersama.